kita ice breaking dulu Ustazah. Iya. Oke, anak-anak siap ikut ice breaking nggak? Siap dong. Siap ya? Iya, Ustazah di sini berdua semangat. Jadi anak-anak juga semangat ya. Harus semangat ya. Oke, Ustazah ini punya namanya lagu Coconut ya. Coconut. Lagu Coconut Ada nanti yang pakai gerakan ya. Ada yang sudah pernah tahu ndak ya? Iya, ada yang sudah pernah tahu nggak lagu Coconut? Coconut. Apa itu coconut, Us? Iya, Coconut. Ada yang tahu artinya coconut nggak? Tahu Iya, lah. tahu. Ya. Coconut kelapa itu loh ya. Coconut. Ada yang geleng-geleng belum tahu ya. Iya. Oke, coconut. Siapa yang tahu coconut itu hurufnya apa saja? Coconut. Coconut, kelapa. Bahasa Indonesianya kelapa. Coconut itu hurufnya apa saja ya? Coconut ya, Us ya? Iya, tulisannya Coconut. Coconut ya. Berarti tulisannya apa aja ya, Us ya? Ya, jadi hurufnya C O N U T ya. Nah, begini nih. Coba, Us. Nah, kita pakai gerakan ya nanti ya. Jadi nyanyinya nggak cuma nyanyi aja, tapi pakai gerakan. Untuk huruf C nanti seperti ini. Coba anak-anak diikuti. C. C. Yuk, semuanya ikut C. Tangannya membentuk huruf C. C. Coba, C. Oke, yuk. Iya. Oke, Nah, lalu pinter. lalu O. Nah, O bulat ini ya. gampang ya? Iya. Oke, sudah bisa semua? Oke. Iya. Lalu C lagi. C. O lagi. O lagi. Agak Iya. tinggi dikit, kalau kesini jadinya nggak O ini, Us. Iya, jadi apa ini ya? Ya. Oke, O. Lalu N. N itu seperti ini. Seperti membentuk huruf N ya. Tangannya begini, di samping. N. Ya, N. Lalu U. U. Dibalik ya. Kebalikannya Ke atas. N ya. Gini ya, bukan Ada begini yang ya. gini, Us. Ada yang kayak gini. Gini. Kalau gini Jadi cantik apa nanti. ya? Gini ya. Gini ya. U, Oke. U. Lalu T. T. Iya, T. Seperti huruf T ya. Punya Oh, apa iya. ini? Oke. Punya ikat pinggang. Bukan Oke. sayap ya. Ulangi Oke. lagi, Us ya. Coba ya kalau digabung. C. O N U T. Oke, sudah bisa? Bisa ya? Hafal ya. Kita pelan-pelan dulu, pelan-pelan Us dulu ya. Oke, pakai lagu ya. Lagunya seperti ini. CONUT. Oke, Ustazanya yang lupa. Coba lagi, Oke, Us. coba lagi ya. CONUT. NUT. NUT. Oke, begitu ya. Bisa anak-anak? Bisa, Ustazah. Pasti bisa ya. Oke. Oke, siap? Siap? 1, 2, 3. NUT. Oke, siapa yang berhasil? Saya udah bingung. Kecepatan ya. Oke, sekali lagi ya, masih pelan ya. Nanti kalau sudah berhasil, level pelannya nanti kita naikkan levelnya agak cepat ya. Oke, coba sekali lagi lebih pelan ya. Oke, 1, 2, 3. NUT. Ada yang bingung. Iya, Ustazah kadang juga Gimana ya? bingung. Oke, sekali lagi kita naikkan levelnya Iya. ya. Lebih cepat lagi. Coba siapa yang berhasil? Oke, Ustazah Desi siap?
Siap. Insya Allah Siap ya? siap. Iya, oke, yuk coba. 1, 2, 3. COCONUT NUT NUT COCONUT NUT COCONUT NUT NUT COCONUT NUT. Tambah cepat Oke, ya, Us ya. iya. Baik. Oh, baik. Kita lanjutkan ya ke acara selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke acara inti, ada sambutan ya. Iya, sambutan Ya. dari Sambutan dari Ustadz Muklis. Oke. Baik anak-anak, silahkan duduk yang tertib ya. Oke. Setelah ini ada sambutan dari Ustadz Muklis, didengarkan baik-baik ya Kak ya. Nah, oke. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Mami selaku Kepala Sekolah SD Taqwa Surabaya, Ustazah Tati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Ustadz Syarifuddin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, seluruh Dewan Asatid di SD Taqwa Surabaya, dan tak lupa yang saya hormati juga Kak Bimo yang nanti akan bersama-sama kita memberikan materi tentang liburan yang aman dan nyaman ya. Nanti akan memberikan bekal kepada kita untuk kita buat bekal bersama dalam kita melakukan atau menghadapi liburan nanti sebentar lagi, insya Allah yang pekan depan kita insya Allah akan bersama-sama untuk libur. Anak-anak yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, pertama mari kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan naungan, lindungan, masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, dan juga kita diberikan kesehatan ya. Semoga kita selalu senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya diberikan kesehatan, keluarga kita, ayah bunda kita, saudara-saudara kita, seluruh ustadz dan ustadzah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap teraturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang saya cintai dan Ustadz banggakan, pada kesempatan hari ini insya Allah 2 hari ke depan, hari ini dan besok, kita akan diberikan bekal untuk menghadapi liburan nanti. Kita harus ngapain ya ketika liburan itu ya. Jangan sampai kemudian liburan kita malah justru kita buat untuk hanya tidur saja di rumah, atau mungkin karena saat ini masih dalam masa kita waspada untuk virus COVID ya, mungkin karena liburan kemudian kita leluasa kesana kemari dengan tanpa mengikuti protokol kesehatan, kita pergi dengan seenaknya saja. Jangan seperti itu ya. Kita harus tetap waspada karena saat ini memang masih
kondisi keadaan di sekitar kita ini masih harus kita waspadai, kita harus hati-hati. Jadi nanti ketika kita liburan, kita juga harus tetap waspada untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita semuanya. Oleh karena itu anak-anak semuanya, di hari ini ya, nanti insya Allah akan bersama kita Kak Bimo ya. Kak Bimo ini adalah seorang pengkisah yang sangat luar biasa ya. Beliau sudah 2 kali masuk mendapatkan apresiasi dari MURI ya. Kemudian beliau juga seorang pengkisah nasional yang jam terbangnya sangat luar biasa sekali. Beliau berada di Jogja ya, dari Jogja. Jadi kita menghadirkan beliau langsung dari Jogja. Nanti anak-anak semuanya diikuti dengan baik, disimak dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh Kak Bimo ya. Insyaallah nanti sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, menjadi bekal kita selama liburan nanti ya. Nanti kita harus ngapain saja, kemudian apa yang harus kita jaga ketika liburan dan lain sebagainya. Kemudian untuk besok anak-anak semuanya masih ada 1 hari, di hari Jumat besok ini juga kita akan diberikan modal untuk bekal liburan kita. Insyaallah nanti akan bersama dengan tim Al-Quran ya, yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Masrur, yang nanti akan menyampaikan juga dengan liburan yang produktif ya, dengan bersama dengan Al-Quran ya. Nanti apa saja yang akan harus kita lakukan selama liburan ya, insyaallah besok nanti akan disampaikan oleh Ustadz Masrur bersama dengan tim Al-Quran. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan Ustadz banggakan, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Anak-anak semuanya di rumah tetap jaga kesehatan, dan Ustadz berdoa selalu di akhir semester ini ya, karena ini adalah akhir semester 1 ya, setelah kita menjalani proses pembelajaran selama kurang lebih 6 bulan yang lalu ya, mulai dari bulan Juli sampai dengan sekarang di bulan Desember ini. Semoga apa yang kita dapatkan selama pembelajaran itu diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ilmu yang kita pelajari semoga oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sampai berjumpa kembali nanti di pembelajaran di semester 2 ya. Di semester 2 tetap jaga kesehatan, liburan yang produktif, liburan yang aman dan yang nyaman. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustadz Muklis, terima kasih untuk sambutannya. Nah, Ustazah, tadi ada pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Ustadz Muklis ya, betul, menjelang kita liburan ya, untuk menyambut liburan kita. Nah, anak-anak supaya liburannya aman dan nyaman ya, jangan lupa untuk selalu menjaga diri ya, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun tempatnya. Menjaga diri kita dan keluarga ya usia. Iya. Nah, mematuhi protokol kesehatan itu bagaimana saja Ustazah? Iya. Kira-kira mana saja ya? Sepertinya anak-anak sudah banyak yang tahu ya, tapi Ustazah ingatkan kembali untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu memakai apa Ustazah? Memakai masker. Iya, memakai masker ya jika keluar rumah ya, kemanapun tempatnya. Karena kita tidak tahu virus itu ada di mana saja ya. Dan virus itu pasti ada ya Ustaz ya? Pasti ada ya. Nah, selanjutnya selain pakai masker, apa yang harus sering-sering cuci tangan ya usia? Sering-sering cuci tangan. Ya. Karena kita kadang tanpa sadar ya, tangan kita memegang apa saja ya, habis dari mana, memegang apa ya. Jadi harus sering-sering cuci tangan, dan kemana-mana jangan lupa untuk membawa hand sanitizer ya. Penting sekali itu Ustazah ya. Lalu juga kalau ini terutama di tempat umum ya, jangan lupa untuk
menjaga Jarak. jaga jarak ya Jarak. Ustazah. Kita sudah ya Us ya. Iya, kita sudah berapa meter ini? Apakah Oke. kurang jauh? Iya. Nah, jangan jauh-jauh Ustazah, nanti Iya. anak-anak bingung ya. Oke. Nah, itu ya anak-anak tetap diingat pesan dari Ustadz Ustazah untuk menjaga protokol kesehatan saat liburan nanti ya. Nah, oke. Baik Ustazah, untuk Acara selanjutnya. acara selanjutnya. Ya. Acara selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu ya. Acaranya apa Us? Oh ya. Nah, oke. Untuk acara berikutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu adalah Acara inti, acara Ustazah. intinya Nah. ya. Nah, kita kedatangan bintang Bintang tamu tamu. ya, seperti yang disampaikan Ustadz Muklis Muklis tadi, tadi. langsung didatangkan dari Jogja, Jogja. ya. Siapa Oke, Ustazah? siapa ya kira-kira? Oke. Nah. Beliau Adalah Kak Bimo. adalah Kak Bimo ya. Kak Bimo Oke. ini berasal dari Jogja. Berasal dari Jogja Iya. ya. Anak-anak siapa yang pernah ke Jogja ya? Siapa yang pernah ke Jogja? Atau ada rencana liburan iya, Us atau ya? ada liburan ke Jogja. Nah, Liburan ini ke Jogja. Ya. iya. Nah, nanti kita akan tahu ya seperti apa, akan melalui Kak Bimo nanti akan dijelaskan bagaimana liburan yang aman dan nyaman, ya, sehat dan menyenangkan, ya, Us, ya. pastinya ya. Baik, Ustazah akan menyampaikan dulu Kak Bimo adalah pendiri Asosiasi Pencerita Muslim Indonesia ya. Ya. Pastinya sudah sangat expert ya di bidang mendongeng, Mendongeng, bercerita berkisah, ya. ya. Iya. Lalu beliau melakukan riset pada kisah-kisah Qur'ani dan sirah nabawiyah ya. Beliau ini adalah pakar dongeng yang berkarakter ya, penemu metode story based teaching. Lalu beliau yang ini memperoleh 2 rekor muri, yaitu pendongeng dengan ilustrasi suara terbanyak yaitu lebih dari 200 suara, Wow. dan audiens dongeng terbanyak yaitu Masya berapa Allah, Ustazah? 24.000 anak. Iya, Masya 24.000 Allah. anak, Masya Allah. Ya. Ya, beliau juga terbaik 1 pemuda pelopor nasional bidang pendidikan. Ya, banyak sekali ya Ustazah. Banyak. Nah, Oke. biar lebih kenal langsung saja ya Us ya. Oke, langsung Nah, saja ini sudah kita- ada Oke, Kak, Kak Bimo Bimo sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Kak Bimo. Dicoba suara saya, apakah sudah terdengar? Assalamualaikum Kak Bimo. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelaskah? Ya, baik. Apakah suara sudah masuk? Cek asam urat, cek kolesterol, Oke, cek Us, gula langsung darah. saja Langsung ya. saja ya. Monggo Kak Bimo. Iya, Sudah anak-anak masuk suara didengarkan saya? ya, dengan Oke, baik. sebentar Sudah ya? Kita ini dulu, fokuskan anak-anak dulu ya. Kita fokuskan anak-anak Baik, dulu. baik, baik. Anak-anak ikuti Ustazah ya, supaya nanti bisa lebih fokus untuk mengikuti Kak Bimo, menyimak Kak Bimo ya. Iya. Oke, ikuti ya, ikuti tepuknya Ustazah. Tepuk jari 1 tutu gitu ya. Yuk, 1 2 3. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama. Semua bertepuk puk puk. Duduk yang manis dan siap mendengar. Oke, semuanya insya Allah baik, sudah siap ya semuanya Us sudah ya. Siap, oke. Baik, monggo Kak Bimo. Oke, langsung saja. Silakan Kak Bimo. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian, perhatian. Dongeng akan segera dimulai. Semua anak-anak SDIT At-Taqwa berlomba untuk duduk dengan tenang.
Shaggy? Scrappy-Doo? Scooby-Doo? Ayo Paman Scooby, kekuatan Scrappy. Radadadadad. Wah, Jayan jadi marah. Baling-baling bambu. Suneo, ada si Suka. Wah, sekarang Kak Bimo akan mulai dengan ucapan salam. Salamnya dijawab dengan sempurna, dengan semangat. Kakak akan lihat dari kamera laptop siapa yang paling semangat tuh. Yang paling semangat jawab salamnya, saya doakan tambah pinter, tambah sehat, tambah solih, tambah hafalan Qur'annya, dan jadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Meskipun kakak tidak langsung dengar responnya, tapi tahu dari ekspresi wajahnya ini. Ini anak-anak pintar-pintar, penuh semangat, dan rasa ingin tahunya gede sekali. Salam yang kedua akan Kak Bimo sampaikan lagi. Diulang nggak apa-apa ya, ikhlas. Biar banyak pahalanya, biar tambah semangat, dan kita merasa lebih menyala motivasinya. Salam yang kedua, karena salam yang kedua, salamnya gaya anak-anak Palestina yang menyala semangat sekali ya. Dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang salamnya paling semangat saya doakan jadi orang kaya, dermawan, jadi orang sukses ya. Guru-guru yang paling semangat juga saya doakan semoga bulan ini turun 2 kilo badannya. Amin ya robbal alamin karena sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bunda Kepala Sekolah SDIT At-Taqwa, yang kami hormati para wakil kepala sekolah, para ustadz ustazah yang kita muliakan, segenap panitia yang kakak hormati, dan anak-anak yang saya cintai. Saya merasa bersyukur loh pagi hari ini diberi kesempatan menyapa kalian untuk menyampaikan sebuah cerita. Cerita apa? Yang terkait dengan liburan yang segera akan kita nikmati. Libur segera tiba. Alhamdulillah. Setelah kita susah payah belajar, setelah kita menahan kangen coba dengan guru-guru kita, teman-teman. Wah, ternyata sudah 1 semester lewat kita lalui, saatnya kita berlibur. Alhamdulillah. Jikalau aku mendapat nikmat, ku ucap alhamdulillah ya. Jikalau aku merasa bahagia, ku ucap alhamdulillah
Bimo tadi mendengarkan biografinya, kurikulum vitae disampaikan. Tapi ada yang belum lengkap, Ustazah, kawan-kawan semuanya, saya lengkapin ya. Nama saya adalah, tolong diingat, dihafalkan. Yang hafal nama saya cerdas, karena agak panjang. Yang hafal nama saya dapat hadiah handphone terbaru. Merek Swallow kalau ada ya. Nama saya adalah Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Belum hafal? Diulang satu kali lagi. Yang hafal langsung dapat hadiah tiket menginap 5 hari. Yeay, liburan nanti menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Ngeri dong kalau begitu ya. Baik, nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Ya, panggilannya adalah Pak Bimo. Bimo itu nama keren, artinya bibir Astagfirullahaladzim, bibir monyong, bibir monyong. Siapa yang monyong? Bimo itu bukan bibir monyong, tapi bibir model gitu loh. Ayo bareng-bareng jawab. Nama Bimo itu nama keren, terkenal di mana-mana karena Bimo artinya bibir monyet. Malah parah lagi nih. Astagfirullahaladzim. Udah. Nanti jadi mengejek lagi. Yang tidak boleh kita lupakan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Saya doakan SDIT At-Taqwa menjadi SDIT yang selalu terdepan di Jawa Timur. Lulusan tahun depan yang terbaik seprovinsi Jawa Timur. Kemudian semua alumninya menjadi orang-orang hebat yang memimpin negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Sabang Merauke itu luasnya, panjangnya sama dengan 22 negara di Eropa. Rote Miangas, selatan ke utara, sama panjang luasnya dengan 9 negara di Eropa. Bayangkan. Nanti anak-anak SD At-Taqwa, saya doakan jadi orang-orang yang hebat dan menjadi pemimpin di negeri besar kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang pengen jadi orang hebat? Angkat tangan. Masya Allah, yang angkat tangan saya doakan paling pinter. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Orang dermawan? Orang soleh? Orang takwa? Orang gila? La ilaha illallah. Ada yang angkat tangan? Konsentrasi dong. Mas, mbak, kakak, adik, ya konsentrasi, perhatikan. Siapa yang pengen tambah ilmu? Tambah soleh? Tambah ibadah? Tambah sahabat? Tambah bahagia? Tambah gendut? Yang iyalah karena rebahan terus masa pandemi di rumah ya. Makan terus. Jadi Abu Lahab nanti. Lahap terus makan melulu. Oh, senangnya camilan, nasi, gorengan, macam-macam dimakan. Jadi tambah gemuk nantinya. Tapi yang penting sehat. Baik. Kawan-kawan, kakak mengucapkan selamat atas usaha susah payah kalian belajar di rumah, ya kan? Online, akhirnya selesai juga 1 semester kita lalui. Dan seandainya kita mendapat rezeki Allah, yaitu bisa berlibur, nah kakak hanya berharap jaga keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Ya, karena ada masalah di kita sekarang lingkungan ini. Yang kedua, berliburlah pada kegiatan dengan cara kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat, yang berkesan dan sangat berpahala. Ya, nambah keterampilan kita, nambah kesolehannya. Berlibur tiada salahnya karena liburan itu indah, hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Ya, kalau salah milih liburan, kita jadi salah dong nantinya. Nah, liburan kan identik dengan perjalanan.
kereta api, pakai motor, ada yang naik helikopter, luar negeri pesawat ya. Itu boleh dilakukan sepanjang dengan sungguh-sungguh itu aman, nyaman, dan bermanfaat serta mengandung kebaikan atau pahala bagi kita semuanya. Ada loh yang namanya seneng ya, senang, bahagia itu macam-macam. Lomba duduk rapi. Perhatikan penjelasan Kak Bimo, baru nanti kita mendengarkan dongengnya. Kayak apa dongengnya? Tentang perjalanan. Nah, ya, ada perjalanan yang menyenangkan rohani. Liburan diisi dengan kesenangan, kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan rohani kita? Ada. Kita itu punya rohani, punya jiwa, dan punya badan kan? Nah, ada yang menyenangkan rohani. Misalnya apa? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keluarga, liburan Desember ini kita gunakan umroh sekeluarga. Itu menyenangkan rohani kita. Kenapa? Dekat dengan Allah. Dalam diri kita ada ruh yang ingin dekat dengan Allah. Ingin ibadah selalu. Rasanya bahagia, tenang, nyaman sekali. Apalagi misalnya ziarah tokoh-tokoh Islam, para wali, ziarah masjid, ada yang karantina Al-Quran selama 40 hari, hafal Al-Quran 30 juz, ya. Alhamdulillah salah seorang di antara Akaimo sudah hafal 30 juz ya, sudah setahun yang lalu. Ada yang karantina Quran, ada lagi yang apa ya, kemudian ikut daurah. Daurah itu apa sih? Training sholat khusyuk, training bahasa Arab, apalagi training akidah, keimanan, training ibadah. Itu adalah mengisi liburan dengan belajar tentang ibadah dan keyakinan, nambah kita bahagia, puas. Kepuasannya namanya kepuasan rohani. Tapi ada juga yang kepuasannya adalah kepuasan namanya kepuasan jiwa saja, kesenangan hati saja. Jiwa itu hati ya. Misalnya apa? Berlibur ke Pulau Dewata, berlibur ke Bawean, ke Karimun Jawa, ke Singapura. Sekarang Indonesia belum boleh masuk ke luar negeri ya. Sekarang tunda dulu mungkin luar negerinya, kecuali yang mau umroh. Nanti ada proses yang tertentu ya. Ada prosedurnya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa? Ya, itu namanya menyenangkan hati, karena hati kita gembira. Naik gunung, kalau Kak Bimo sukanya touring, kemarin naik gunung di Merapi Purba ya, sendirian naik sampai di atas. Naik motor ya, motor yang lama, misalnya yang klub-klub lama, ada yang motor yang apa touring, karena sukanya emang touring. Nanti kadang diving, menyelam ya, kadang bisa mountaineering, naik gunung, bisa rock climbing, panjat tebing ya. Panjat tebing, kadang-kadang bisa caving, apa itu? Masuk gua-gua, ke hutan, misalnya di Alas Purwo, ada di Baluran. Itu adalah kesenangan jiwa kita. Melihat pemandangan yang ada di sekitar kita. Tapi pemandangan keindahan itu adalah ayat-ayat Allah yang dibentangkan depan kita agar bertambah iman kita juga. Orang Islam lihat pemandangan wisata bukan hanya senangnya, tapi mendapatkan ilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatil albab. Ya, itu ayat benar la ayatil albab. Orang yang berakal itu lihat semesta, ada keteraturan, ada keindahan, ada kemanfaatan, semua adalah karya Allah yang indah buat kita semuanya. Alhamdulillah. Oh, ada yang mengisi liburan dengan menambahkan skill, keterampilan, latihan MMA ya, bela diri, ada yang latihan taekwondo, ada yang latihan bahasa Inggris di Pare, ada yang mengembangkan kemampuan literasi, bikin apa namanya, jadi konten kreator. Kemudian bikin desain-desain, nulis, bikin puisi, menyelesaikan buku. Keterampilan-keterampilan yang bisa diasah
di musim liburan. Jangan hanya jadi Abu Lahab, makan, rebahan tidur, kemudian pagi-pagi sudah jadi kuda Nil. Lalu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Lalu menggergaji. Ya enggak tambah ilmu, waktunya terbuang sia-sia, sedang kita tidak mendapatkan banyak tambahan manfaat dari waktu kita. Teman-teman, nah silahkan bagi yang memanfaatkannya untuk mengembangkan hobinya, bertanam, bikin bonsai, bikin hidroponik, ada yang berternak ya kan, ikan lele, ikan nila, ikan bawal, mungkin ikan arwana, bisa berternak, bisa berkebun, bisa memasak. Siapa yang pengen jadi chef internasional? Bisa belajar sungguh-sungguh masaknya. Diisi dengan apa saja? Komputer kuasai, ya kan? Belajar coding, kemudian bikin desain, macam-macam pokoknya. Jangan hanya pegang gadget, kemudian buka TikTok, atau sekedar joget-joget saja, nggak ada, kurang manfaat, atau buka YouTube. Pokoknya harus manfaat. Hidup hanya satu kali, pantang jadi manusia gagal. Ya, manfaatkan liburanmu sebaik mungkin, jadi orang istimewa, cemerlang berkilau. Karena masa pandemi, awas, ada bahaya. Iya, dari negeri penyakit muncul ribuan pesawat berisi pasukan-pasukan yang berbahaya. Virus, bakteri, cacing, jamur, ya, serta bakteri yang berusaha membuat orang-orang sedunia mati. Siapa mereka? Utusan dari negeri penyakit, dipimpin Jenderal Kuman, Kapten Virus, Kopra Cacing, dan lain-lainnya. Mereka mendarat di sebuah tempat kotor, di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan seluruh dunia. Jenderalnya bicara, Wahai Kapten, mendekatlah. Aku akan berikan perintah padamu. Kapten Virus ngomong, ada apa, Jenderal? Kita diperintahkan Maharaja Penyakit untuk membuat anak-anak sedunia ini sakit semuanya. Bahkan perintah ini sangat terang untukku. Kita akan musnahkan spesies manusia di seluruh serata bumi. Paham kalian? Siap, Jenderal. Aku telah siapkan ribuan pasukan kuman, bakteri, cacing, jamur yang akan membuat anak-anak seluruh dunia sakit semuanya. Hilang generasi di dunia ini. Dari generasi anak-anak, kakaknya sampai yang tua. Baiklah. Naiklah ke moncong-moncong nyamuk. Kaki-kaki lalat. Tangan yang tak dibasuh setelah makan, kaki sebelum tidur. Dan orang yang malas membersihkan dirinya. Siap, Tuan. Jangan lupa, ada pasukan khusus yang dititipkan kepada kita oleh Maharaja. Maksudnya virus corona. Ya, buat mereka cepat habis dari muka bumi ini. Kita yang akan berkuasa. Pasukan, maju! pasukan kuman, bakteri, cacing, virus, jamur, mereka sudah turun ke muka bumi. Tubuh mereka kotor-kotor, jorok-jorok ya, dan mencari anak
atau manusia yang akan dijadikan kurbannya, teman-teman. Ke rumah-rumah, ke pasar-pasar, sekolah-sekolah, ya, kantor-kantor, tempat ibadah, mereka datangi semuanya untuk membuat mereka sah. Tapi kemudian satu saat kaptennya lapor. Lapor, Jenderal. Bahaya. Kenapa? Anak-anak di tempat ini, Kota Surabaya. mereka sudah menjaga tubuh mereka sendiri, Tuan. Sejak dulu mendapatkan pelajaran kesehatan di sekolah. Dan orang tua juga begitu. Maksudnya? Mereka mandi sehari 2 kali. Gosok gigi dengan odol atau pasta. Keramas dengan sampo. Kemudian mereka mengepel lantai. Orang tuanya membersihkan tempat mandi. Cinti kita juga mati. Lalu? Kita kalah, Tuan. Mandinya saja sampai pakai sabun antiseptik. Apa itu aseptik? Belum tahu ya? Kurang gaul sih. Kepo dong, kepo yang baik. Itu pembunuh kuman, Tuan. Waduh, bahaya ini. Kita bisa mati. Terus bagaimana dengan pasukan corona? Ini kabar gembiranya, Tuan. Sudah ratusan ribu orang yang meninggal di seluruh dunia. Rupanya mereka terkendali, menyerang dengan sangat masif. Apa itu masif? Semua orang dapat kena dalam jumlah yang banyak. Dari laboratorium sudah menunjukkan mereka sangat kuat. Susah dibunuh, Tuan. Bakteri, cacing, jamur tetap bekerja semampu kalian. Khusus virus corona ini akan menjadi idola dari maharaja penyakit, memusnahkan manusia. Adik-adik, ternyata di Indonesia sudah mendekati 200 orang dokter yang meninggal. Padahal mereka pahlawan garis depan. Dokter, para medis, petugas ambulan, satpam, kebersihan rumah sakit. Bahkan di antara alim ulama ada sudah 170 kiai yang meninggal dunia. Mereka jahat banget. Anak-anak adanya. Bukan hanya orang tua yang sudah punya penyakit. Anak-anak bayi pun juga ada yang meninggal karena virus corona ini. Awalnya orang panik. Tapi kemudian lama-lama orang tahu bagaimana mensikapinya. Ya. Satu hari. Tuan, Ada apa? Rupanya anak-anak di kota Surabaya ini sudah tahu cara mencegah kedatangan kita. Bagaimana mereka melukakannya? Mereka kemanapun saat sekolah, mengambil tugas kegiatan, ke toko, liburan menggunakan masker, cuci tangan dengan antiseptik hand sanitizer, kemudian juga mereka menjaga jarak, Tuan. Rupanya virus kita sangat terganggu. Bagaimana mereka harus begitu? Konon Nabi mereka pernah bersabda, apabila ada musibah, ada bencana penyakit, seseorang tidak boleh masuk ke sebuah kota atau yang di dalam jangan keluar. Jadinya ada isolasi, ada PSBB namanya, di lockdown sebagian mengatakan begitu. Waduh, mereka tahu kelemahan dari virus corona kita. Nanti akan semakin sedikit yang kena. Bagaimana, apakah mereka menunggu vaksinnya? Tenang, Tuan. Memang sudah ada vaksin, tapi belum diuji sukses apa tidak ya. Semoga manusia terlambat menanganinya. Dan yang mereka gunakan menahan kita gagal. Baiklah. Nanti kita cari cara untuk membuat mereka musnah. Teman-teman. Negeri penyakit memang jahat. Ya? Ini salah satu cara digunakan untuk memusnahkan spesies manusia. Nah, ya. Rupanya, teman-teman semuanya, ceritanya itu ada seorang anak, ya, namanya Sri.
Jikalau alhamdulillah, thank you Allah. Yeah, I can see. Alhamdulillah, I can hear. Alhamdulillah, thank you Allah for your blessings to me. Kamu nyanyi apa, Sri? Pakai bahasa Inggris? Kakek belum tahu ya. Di sekolah belajar bahasa Inggris juga, Kek. Liburan ini aku akan praktek berbahasa Inggris di kebun binatang. Kebun binatang memang monyet bisa ngomong bahasa Inggris? Aneh-aneh. Mbak, Kakek. Nanti aku dengan teman-temanku klub bahasa Inggris ngobrol di kebun binatang dengan bahasa Inggris. Masa pandemi begini apa buka? Katanya sudah buka, tapi sangat terbatas dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Apa itu protokol ya? Standar kita melakukan sesuatu urut-urutan agar tertib, agar pokoknya begitulah. Ya. Aku tanya bapakmu aja nanti ya, protokolnya apa? Iya, tata cara. Baiklah. Nanti kita lihat sebagaimana kau pinter. Tiba-tiba muncul kakaknya. Kakaknya sudah namanya Gendon. Bosan. Udah 10 bulan di rumah terus. Aku pengen pergi-pergi liburan kok nggak kemana-mana. Sri malah mau binatang. Hati-hati kok, Kak. Bahaya loh kalau nggak hati-hati. Aku juga keluar rumah pakai masker, jadi nggak kelihatan cakep. Gendon tuh kepedean, dia merasa cakep ya. Kalau Kak Bimo ini cakep nggak sih? Kalau kalian bilang Kak Bimo cakep itu fitnah. Yang betul Kak Bimo wajahnya imut ya. Ya, imut maksudnya hitam mutlak gitu loh. Kak Bimo ini pendongeng yang wajahnya paling pede. Tahu pede? Petang dedet gelap gulita. Semoga wajah Kak Bimo tidak mengganggu kesehatan kalian ya. Nah, adik-adik, Gendon diperingatkan sama ayahnya. Gendon, kamu jangan main kecuali ada kegiatan yang jelas untuk kamu lakukan ya. Aku juga tidak tahu ayah benar. Jadi atau tidak kebun binatangnya. Ya, kalau jadi hati-hati sekali karena kondisi belum memungkinkan jaga keselamatan baik. Apalagi kota kita juga sedang dalam bahaya kan, anak. Iya, aku tahu. Ternyata Sri ya, yang membayangkan kebun binatang ketemu dengan apa namanya adik-adik? Elephant. Apa namanya itu? Iya, serigala. Ada Wahyuni. Wolf ya. Tiger. Ada lagi yang duck ya, bebek. Ada snake, ular ya. Ada lagi ada lagi yang namanya dog ya kan? Ada lagi yang ada kucing dan lain-lainnya. Ternyata mendapat WA dari trainernya, tutornya bahasa Inggris dibatalkan. Nah, tapi aku ikhlas, aku tahu keadaannya kok sekarang zona merah ya. Iya, di rumah saja. Kamu bisa ikut berkebun dengan kakek. Ini kakek dapat pesanan banyak online ini. Porbianya ya kakek tanam sudah bagus-bagus, dibikin bonsai loh nak. Nanti dapat uang kita. Iya kek. Dan dia bantu berkebunnya, bantu ternak ikannya. Nah, ternyata bikin ember dibuat apa namanya? Kolam lele, kolam nila.
dan kolam patin bisa menghasilkan uang di rumah. Nah, ditabung nih kalau sudah sehat nanti, udah selesai pandeminya bisa keluar negeri. Kan? Insya Allah. Nah, kawan-kawan semuanya, ternyata kakaknya gendon yang malas tadi, yang kerjanya tidur makan, nggak mengisi dengan baik kegiatannya, dia bosan. Bosan gimana? Ngantuk. Kalau cuma tidur duduk begini, aku mau pergi aja lah. Katanya mall di Jalan Pemuda masih buka. Aku mau keluar. Dia keluar di rumah. Kemudian caranya bagaimana? Membuka pintu kamar. Kemudian dia keluar rumah melalui jendela tanpa pamit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Ketika sampai di bawah, tiba-tiba kakinya nginjak ekor kucing. Dicak. Sri kan kaget. Mas Gendon! Gendon lari, lompat pagar. Ternyata dia ditunggu kawan-kawannya, sudah SMS, sudah WA dengan chat dengan namanya, ketemu di dekat stasiun. Wah, dekat stasiun Wonokromo. Dia lari main-main di mall. Meski mallnya terbatas, yang masuk keluar masuk juga terbatas kan, nggak sepadat biasanya. Enak, sekarang sepi ya. Ya jalan lagi ke sana. Itu tempat kita dapat macam-macam game. Nanti ke sana yuk. Mereka berangkat ke jalan tempat tadi. Ketika pulang teman-teman, setelah puas mereka main ya, ternyata nasib buruk terjadi kepada si Gendon dan kawan-kawannya tadi. Kenapa? Tanpa sadar dari arah timur ada mobil apa ya? Mobil lah, mau keluarga itu. Ada seorang sopir, seorang laki-laki yang tinggi, kurus, kira-kira tingginya 2 meter, 1,5 meter, tinggi kurus ya, kumisnya 4, sopirnya jalan. Ternyata kawan-kawan semuanya, istri depannya, istri sampingnya, orangnya gemuk ya, kemudian sedang batuk-batuk. Batukku semakin aktif loh Pak, semakin sering nih. Padahal badan sangat panas. Waduh, rumah sakit masih jauh loh Bu. Kita gimana nih? Semoga masih bisa tes ya Pak ya, tes PCR-nya. Kemudian dia bersin. Dia ambil tisu, kemudian dilap. Ternyata tangan kirinya kemudian menyentuh tombol otomatis mobil. Ya lempar tisu itu sembarangan. Sudah buang sampah sembarangan. Ternyata di dalam air liur yang keluar dari hidung dan dari mulutnya tadi, atau droplet namanya, ada virus coronanya yang banyak tersebar terdapat dalam tisu tadi. Hai, kita keluar. Kita cari inang baru. Kan AC-nya berputar, anginnya berputar di situ aja ya. Nah, maka suami udah kena juga itu, kena dampak virusnya. Hore. Kemudian tisu dibuang, terkena pengendara sepeda motor. Siapa dia? Seorang nenek naik RE King. Gaul banget ya. Kena motor ya, ada nenek di belakang, ndak anaknya depan pakai helm. Ting, kena helm, tisunya sembarangan buang tisu. Tisunya terlempar. Nah, di pinggir jalan kena lengan Gendon. Kemudian ternyata terkontaminasi virus COVID atau corona yang di pundaknya. Nah, ketika ia memegang tangannya tanpa sadar, memegang muka, virusnya kemudian masuk ke dalam penciumannya ya, kemudian berkembang di dalam sinusnya, rongga mulut ya,
kemudian tenggorokan, kerongkongan, masuk lambung, ada yang masuk ke paru-paru, dan hari kita punya inang baru, temannya juga dijak omong juga kena hari itu, gara-gara satu lemparan isu pengendara motor boncengan dengan cucu kena. 5 orang anak kena. Hanya bermain sejenak, hanya 1 jam keluar rumah, ternyata bahaya menimpa Gendon dan kawan-kawannya karena keteledoran mereka. Keluar rumah tanpa untuk hal yang nggak penting. Pakai masker, sudah pakai masker, tapi tidak bermanfaat ia lakukan, yaitu jalan-jalan ke tempat perbelanjaan. Hari pertama, badannya menjadi terasa tidak nyaman. Hari kedua, bergatal-gatal lehernya, semakin batuk-batuk kering. Hari keempat, kelima, hilang rasa dan bau. Sakit ayah, jangan-jangan nggak Gendon. Wah, akhirnya diteleponkan ke puskesmas tempat, dan sore itu kampungnya mendapatkan tanda bahaya, zona merah. Ia harus dibawa ke rumah sakit. Setelah dites reaktif, diswab, kemudian ia harus karantina selama 14 hari. Dijemput ambulan. Setelah dikarantina ternyata alhamdulillah tertangani. Gendon pun sehat, tetapi 2 di antara temannya ada yang tidak selamat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terpaksa kampungnya ditutup, jalan-jalan di gangnya ditutup gara-gara ada yang sakit COVID. Kenapa sakit COVID? Karena melakukan perjalanan yang tidak ada gunanya. Tidak berguna, ya. Lupa berdoa, tidak disiplin menggunakan masker, jaga jarak, hand sanitizer, akibatnya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ternyata pastikan kalau kita pergi berhibur, liburan, aman, nyaman, jaga protokol kesehatan, dan bermanfaat. Kalau dalam Al-Quran ada kisah-kisah loh itu ya. Ada kisah pertama misalnya, perjalanan yang istimewa. Siapa itu? Perjalanan Nabi Adam alaihissalam dari surga sampai di bumi, melewati 7 lapis langit. Tinggallah Nabi Adam alaihissalam di kawasan Hindia. Siapa pernah ke India? Siapa yang pengen ke India? Siapa yang pengen ke Singapura lagi? Siapa yang ke Aussie, Australia? Siapa yang pengen ke Amerika? Ke Eropa? Ya? Siapa yang pengen ke Mekah? Siapa yang pengen ke Masjid Madinah? Siapa yang pengen ke Al-Aqsa di Palestina? Ya, tidak boleh. Kita boleh bersusah payah untuk liburan, untuk pergi jauh, untuk apa? Mana? 3 tujuan utama: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan yang menyenangkan sekaligus menambah, mengecas semangat kita beragama. Nabi Adam, ya, kisah perjalanannya dari surga di Hindia, lalu jalan kaki, ya, dibimbing oleh malaikat menuju ke Jazirah Arab di mana istrinya Hawa berada. Sambil nangis ia berdoa, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah jumpa di padang Arafah dengan Hawa, mereka tinggal di
kampung yang nanti namanya Mekah, antara Jabal Abu Qubais dengan Gunung Mahbasdin, mereka membangun pondasi Ka'bah. Oh, oleh Allah diperintahkan pindah lagi ke negeri Palestina untuk membangun pondasi Masjid Al-Aqsa 40 tahun setelah membangun Ka'bah. Keren. Nabi Adam itu jauh perjalanannya. Kalau jauh perjalanannya, banyak ilmu manfaat pengalamannya. Boleh kita safar yang manfaat. Ada nabi yang istimewa. Perjalanannya dari mana? Dari Armenia, ya. Kemudian karena banjir besar naik kapal. Nabi Nuh namanya, kita ingat. Dari Armenia di belahan utara ya, naik kapal banjir besar sampai di Mekah, di Ka'bah, berputar tawaf di Ka'bah selama 150 hari, terombang-ambing dalam perahu, dalam banjir yang sangat besar. Dari Armenia bergerak menuju ke Ka'bah, berputar sebentar, tawaf 7 kali, kemudian kapalnya membawa ke gunung namanya Al-Judi di pegunungan Arab yang ada di Turki, teman-teman semuanya. Armenia ke Arab, Turki. Perjalanan iman yang istimewa. Ada lagi nabi yang paling kuat jelajah dakwahnya. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Rumahnya mana kalau tahu Nabi Ibrahim? Mana apanya? Nabi Ibrahim itu rumahnya dari Babilonia. Tahu nggak Babilonia di mana? Babilonia dekatnya Kambingonia, dekatnya Sapilonia, dekatnya Ayamonia. Emang kandang apa ya? Salah dong. Babilonia itu ada di Irak, negeri Irak. Dari Irak karena dibakar dimusuhi oleh Namrud, kemudian pindah ke Palestina. Tinggal 3 tahun. Pindah lagi karena musim panas panjang, ia pindah ke Mesir. Kemudian dari Mesir bersama istrinya Hajar pindah ke Mekah, ke Arab lagi. Nah, dari Arab balik lagi ke Mesir, ke Palestina, tinggal di Hebron. Kemudian menjaga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi yang jelajah dakwanya luas. Nah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Kalau Musa kan dari Mesir, kemudian ke Madian di Yordan, balik ke Mesir lagi, Mesir lama namanya Memphis. Lalu menyeberang Laut Merah sampai ke Sinai. Di Sinai, kemudian beliau ke Baitul Maqdis sampai di kawasan namanya Elia, mendekati Baitul Maqdis. Al-Aqsa, meninggal di sana. Nabi Muhammad dari mana tuh? Mekah ke Madinah, lalu menuju ke waktu Isra. Berangkat Nabi menuju Taibah. Taibah itu Madinah. Lalu sang Nabi menuju Madian di Yordania. Lalu Tursina, Mesir, dan Baitul Lahmi, Palestina, Masjidil Aqsa di Yerusalem. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Nabi Adam, Isa, Idris, Harun, Musa, Ibrahim, lalu naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi Nabi yang paling jauh perjalanannya, kaya pengalaman, wawasannya luas adalah siapa yang paling jauh dalam syafar. Tapi jaga pasti. Safarnya bermanfaat, nambah ilmu, nambah ibadah, silaturahmi, nambah saudara, ke rumah kakek, nenek, paman ya, kemudian om, saudara, kenalan, atau menambah keterampilan. Hidup hanya 1 kali. Pantang jadi manusia gagal, kita buat malaikat raqib sibuk, dan biarlah malaikat atid menganggur. Dengan begitu, kita laporkan pada Allah, perjalanan hidup yang menyenangkan ini, banyak prestasi, pengalaman, ibadah, diganti Allah dengan
pahala. Pahala, nanti kita sama-sama masuk menikmati liburan yang abadi, yaitu di surga. Dunia tempat kita beramal, bekerja, belajar, akhirat tempat kita beristirahat, merasakan nikmatnya karya amal soleh, amal ibadah kita semuanya. Begitu teman-teman semuanya. Tapi ada yang menarik juga. Salah satu tabiin yang namanya Uwais Al-Qarni itu, dia berjalan untuk apa? Liburannya adalah berjuang untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pulang lagi ke Mekah untuk haji dengan ibunya. Nah, nanti mungkin akan kakak tambahkan kalau setelah selesai kita bertanya jawab. Ya, baik, kakak cukupkan dulu ceritanya tentang anak yang bernama Sri dan Gendon tadi. Kita lanjutkan dengan tanya jawab yang asik dan menyenangkan ya. Tambahannya di sana. Oke? Sekarang semuanya perhatikan saya, konsentrasi. Letakkan tangan di dada. Letakkan tangan di dada, tirukan suara saya. Kalau kakak bilang aku, tirukan aku, gerakannya juga ya. Aku. Kaca tangan dulu ya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Gitu ya. Teman-teman semuanya mencoba ya. Pada praktek aku lihat dari kamera siapa yang melakukannya ya. Insya Allah yang ikut semangat melakukan, saya doakan paling cepat naik haji. Amin. Tirukan, siap. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Masya Allah. Tepuk tangan sambil teriak. Ye. Ye. Lebih semangat lagi. Ye. Paling semangat. Masya Allah. Oke. Kakak akan sudahi dulu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita kembalikan kepada acara kita, Ustazah Soimah dan Prilly Latu Konsleting Listrik. Salah ya semua namanya ya. Maafkan. Baik, silakan Ustazah. Kayaknya kita akan lanjutkan dengan dialog saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bima atas Terima pencerahan. kasih. Terima kasih Kak Bimo atas pembekalan sebelum liburan kita ya Ustazah ya. Iya, betul. Nah, tadi Kak Bimo sudah menyampaikan beberapa hal. Iya, melalui dongeng tadi ya banyak yang disampaikan oleh Kak Bimo. Oke, diantaranya apa saja Ustazah? Kalau liburan itu tetap harus jaga keamanan, kesehatan dan kenyamanan Ustazah. Iya, ya. betul. Dan harus memilih liburan yang positif, Iya, liburan yang positif, yang berkesan, yang berpahala, ya, dan menambah kreativitas, ya. Nah, tadi Kak Bimo sudah menyampaikan ada beberapa macam liburan, yaitu liburan yang menyenangkan rohani, ya. Seperti contohnya itu umroh Ustazah ya. Umroh. Jadi katanya tadi ke luar negeri enggak boleh, tapi kalau umroh boleh ya Kak Bimo ya. Tapi tetap ada aturannya. Iya, tetap ada aturannya. Nah, yang kedua yaitu liburan kesenangan hati, seperti kita pergi ke Bali, ke Jogja, ke pantai, ke gunung, dan masih banyak lagi ya usia. Dan ada liburan yang menambahkan skill dan atau kemampuan kita ya. Misalnya membantu mama memasak nih ya, untuk yang perempuan-perempuan. Terus apalagi Us? Ini belajar membuat karya-karya. Nah, jadi menambahkan menambahkan kreativitas ya Us ya. Iya. Nah, jadi karena ini situasinya masih pandemi ya, jadi kita
bisa memilah ya, anak-anak bisa memilah mana yang sekiranya liburan nanti cocok untuk kita lakukan. Yang aman, Misalnya, yang aman, misalnya nyaman. di rumah saja, yang itu tadi menambah skill, atau yang untuk menyenangkan rohani saja, milih yang itu bisa dengan menambah hafalan Al-Quran. Wah, itu iya. bagus sekali ya Bagus Usia. sekali, iya. Nah, yang penting kita tetap harus menjaga iman dan imun kita ya. Iman dan Iman dan ya. imun kita. Jadi apa? Imun kita harus dijaga dengan kita memakan makanan yang sehat ya Usia. Yang bergizi, lalu pikiran kita tetap harus positif happy ya, harus happy, tetap senang-senang. ya. Baik, nah itu tadi beberapa yang telah kita dapat, ilmu yang kita dapat dari Kak Bimo ya. Iya. Nah sekarang ini Ustazah ingin mempersilakan ke anak-anak. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Kak Bimo ya. Siapa yang mau bertanya Siapa ke yang Kak mau Bimo? bertanya? Coba. Barangkali ada yang penasaran ya, ada yang mengganjal di pikiran ingin ditanyakan Iya, ke Kak silakan Bimo dari raise hand. anak-anak. Yuk. Boleh ya? Boleh raise hand Raise ya. hand. Kenzi Kak 4C. Kenzi 4C, Ya, ya. silakan Kak Kenzi 4C. Kak Bimo Iya. nggak punya boneka. Iya Kak Iya. Kenzi. Halo Kak Kenzi. Bisa diulang lagi ya Kak Kenzi ya? Apakah Kak Bimo punya boneka? Oh iya. Iya. Baik. Iya. Oke, itu pertanyaan dari Kak Kenzi Kenzi bertanya, ya. apakah Kak Bimo punya boneka? Bimo nggak punya boneka Oh. untuk Mendongeng. mendongeng gitu katanya. Ustazah ditambah dulu, dikumpulkan pertanyaannya. Oh, Mungkin ya, tiga yang anak. pertama dari Kak Dari Kenzi ya Kak Us Kenzi, ya. ya. 4C. Yang kedua Terima kasih Kenzi. Raditya 3B. Oh, Kak Raditya Us, 3. tadi kok suaranya Kak Bimo bisa kayak gitu ya, Us? Oh, minta Penasaran tips. ya? Ya, minta tips dari Caranya Kak Bimo. gimana? Caranya Oh, gimana? iya. Caranya bisa suaranya berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah iya. Ustazah juga penasaran Kak Radit. Ya. Tidak akan saya rahasiakan. Akan saya Terima berikan kasih nanti banyak Kak caranya. Bimo. Wah, Ya. Apa lagi? Yang ketiga, Kak Atta Ervito kelas 3. B. Oh ya, Kak Atta Kak Ervito Atta kelas Ervito. 3 ya. Ervito. Silakan Kak Atta. saya tulis namanya ya, Iya. Kenzi Raditya. Kenzi Raditya dan Penanya Kak. ketiga. Aduh, mungkin kalau nanti aku ke Jogja, Ustadz rumahnya nanti di mana? Mungkin nanti mungkin ini bisa mau perjalanannya mampir bisa ke ya. rumahnya Ustadz. Ke tempatnya. Bener nih. Kalau Kak Atta kan Terima ngajak- kasih kalau mau silaturahim ya. Di kotanya apa di kampungnya? Oh iya, Ustazah diajak enggak akan saya jawab Kak? nanti. Simpan dulu tak Tiga jawab dulu Ustazah ya. Oh, nggih. Ustazah ya. Tiga dulu ya dari Kak Kenzi, Kak Kak Kenzi, Radi dan Kak Atta. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bertanya. Kak Atta. Yang pertama, pertanyaan dari Profesor Dr. Kenzi. Amin. Amin, Masya Allah. Amin. Kak Bimo punya boneka tidak? Kak Bimo punya boneka banyak sekali ya. Atau hanya hari ini Kak Bimo mendongeng tidak menggunakan boneka. Karena mendongeng itu ya, kakak membiasakan mendongeng tanpa alat peraga. Kalau sedang main puppet boneka atau ventriloquist, kakak menggunakan boneka tentunya kan, atau panggung sandiwara boneka. Bonekanya banyak, itu di atas lemari ada 3 karung kalau nggak salah ya. Boneka tangan ya, kemudian ada boneka yang besar, ada kakak punya. Emang Kenzi punya banyak boneka juga, koleksi. Kak Bimo ini kan udah tua ya, kemudian wajah tua lah ya. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan kalian ya. Nah,
kalau kakak main boneka kok kayaknya gimana ya? Meskipun boleh juga main pakai. Nah, kakak suka sekarang ketika udah tua begini suka main boneka juga. Benar ya, mau seneng main boneka. Tapi boneka untuk praktek perawatan jenazah. Karena untuk mengajari dan melayani masyarakat ketika ada yang sedang dalam keadaan kesusahan gitu. Kalau main boneka kakak ngajarin guru-guru PAUD, TK, guru SD, pendongeng-pendongeng dari Jakarta, dari Surabaya ya, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, itu jawaban untuk Mas Kenzi tentang boneka, Profesor Dr. Kenzi. Ya. Yang kedua, pertanyaan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Kak Bimo suaranya bisa berubah-ubah. Ini namanya keterampilan mengubah suara. Keterampilan itu bahasa Inggrisnya skill. Hukumnya semakin dilatih, semakin terampil, semakin piawai. Kayak pisau diasah semakin tajam gitu ya. Kertas pun juga sobek dengan mudah. Nah, kakak ini rajin latihan. Nah, kemudian kok bisa mengubah? Ada rahasianya. Rahasianya apa? Rahasianya adalah, kasih tahu nggak ya? Kasih, kakak nggak pelit. Rahasianya adalah Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan. Allah Maha Rahman, Khalaqal Insan, menciptakan manusia ya. Nanti akhirnya mengajarkan manusia pandai bicara. Kalau pengen suaranya bisa berubah-ubah, bagus. 1, belajar huruf Al-Quran. Apakah pakai Umi, apakah tilawati, kiroati, atau mungkin ikro, atau yang lainnya. Belajar hurufnya bagus, baik. Kalau makhrajnya bagus, bacaan Qurannya bagus, nanti orangnya akan fasih. Nanti bisa mengubah-ubah suara. Ya. Mengubah suara dari mana? Kakak belajar dari ilmu qiraah. Kalau pengen suara gede, menggunakan bayati koror. Kalian mau kemana? Aku sangat ingin menangkap kalian yang telah mengganggu sarangku ini. Lihat anak-anakku pada ketakutan. Lalu kalau ingin suara orang gagah, maka gunakan lagu bayati tawa. Baiklah, kita akan berkumpul bersama-sama. Kalau pengen suaranya bagus untuk narasi, perbaiki nada Husaini. Lalu mereka berangkat menuju ke hutan. Kalau pengen suaranya lebih tinggi, menggunakan nada jawab. Apa yang kau lakukan pada mereka itu, Tuan? Itu nada jawab. Nanti yang paling tinggi suara kecil difahitkan. Teman-teman. Ya, gampangnya begini. Setiap tangan ada suaranya. Kalau bikin suaranya bagus, latihan nyanyi pakai suara besar misalnya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nanti kecil. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, bintang kecil di langit yang tinggi. Minimal pendongeng bersuara. Suara besar dan suara kecil. Teman-teman. Suara kecil. Aku mau berangkat ke sekolah. Kalian jangan mengganggu ya. Jangan dilempar air. Jangan diceprotin. Seragamku basah. Suara kecil, suara besar. Digunakan latihan. Nanti kalau suara kakek begini. Lidahnya dorong bibir bawah. Palange, alahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ya. Kalau kemudian diberikan suara-suara, bisa macam kita eksplorasi suara, latihan suara kita, dicoba-coba terus kan. Baling-baling bambu.
Kalau pengen suara helikopter, tinggal kayak menghisap makan mie. Mie itu loh, kalau makan mie suka nggak, Adit? Ya, makan mie ya. Kalau makan mie pelan-pelan, jadinya suara apa itu? Udah. Kalau lebih cepat, jadi suara senapan. Panjang helikopter. Ya kan? Hanya makan mie. Tirukan, coba-coba tirukan binatang, gajah, harimau, tirukan aja coba. Wow. Manusia itu sempurna mulutnya, bisa nirukan berbagai macam suara binatang, tapi binatang tidak bisa menirukan suara manusia, kecuali hanya dikit aja, paling burung beo, ya kan? Manusia bisa suara burung beo, burung perkutut. Ya. Tinggal tiru aja pasti bisa, karena mulut manusia ini berbeda dengan binatang, lebih sempurna. Allah mengajar kita berpandai berkata-kata. Mungkin hanya gerakan mulut. Bisa main beatbox, ya kan? Bisa main akapela. Coba aja deh. Lihat orangnya, ditiru praktek ceritanya, nanti pasti bisa. Pertanyaan yang ketiga. Mas Atta, kapan ke Jogjanya? Ya, ke Jogja gampang kok, asal naik asal rapid bisa masuk Jogja ya. Nggak apa-apa. Naik kereta api dari Gubeng ya, Wonokromo ke Jogja. Rumah Kak Bimo itu deket stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, tengah-tengahnya. Lempuyangan sudah timur, Tugu di belah barat, tengah-tengahnya kota Kak Bimo. Jalan kaki ke Malioboro hanya 5 menit. Ya, kalau kamu ke Jogja bawa mobil, susah cari parkiran, parkir rumah saya. Halamannya luas, cukup untuk 5 mobil. Bilang sama ayah ya, parkirnya tempat Kak Bimo aja. Kalau menaruh barang-barang juga beli sini. Kak Bimo punya rumah di sana yang teman-teman dari Jakarta, dari Kalimantan, Sulawesi, para pendongeng, guru-guru mampir ke sini, bahkan boleh nginep di sini. Ada 9 kamar yang kosong, ya kan? Meskipun bukan hotel, tapi tempat transit dan juga merupakan sekretariat Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia asosiasinya. Rumahnya di mana? Di Malioboro, sebelah belakang Hotel Garuda, ya, Inna Garuda di Jakarta. Stasiun jalan kaki 7 menit, Lempuyangan 7 menit, Tugu 7 menit, Malioboro 3 menit. Kalau ke Malioboro deket banget. Mau cari makanan, nanti kakak bisa anter. Mau ke naik gunung, kakak bisa anter. Ke laut juga boleh kakak anter. Mau cari tempat yang unik-unik, tempat yang enak kulinernya, aneh-aneh, kakak bisa anter nantinya. Oke, kalau datang guru-guru juga, kakak-kakak guru juga boleh nanti ke Jogja sambil silaturahim, sambil belajar bersama, juga kakak boleh nanti memanfaatkan yang ada. Rumah ada, motor juga ada, bisa dipakai. Terima kasih. Baik. Ustazah, sudah. Halo, masih hidup? Baik, terima kasih Kak Bimo. Iya, Bu Guru. Wah, tadi bisa itu ya, liburan menambah skill ya, yang menirukan suara, belajar menirukan suara ya. Sudah diberitahu tekniknya oleh Kak Bimo ya tadi ya. Luar biasa ya. Ustazah mau coba? Nanti di rumah kalau nggak ada orang aja Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Bimo ya. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi kita sudah menyaksikan ya anak-anak, sudah menyimak dongeng dari Kak Bimo, dan kita juga sudah tanya jawab bersama Kak Bimo. Nah, selanjutnya apa tadi Ustazah? Ada kuisis. Iya, ada kuisis. Nah, ini juga yang ditunggu-tunggu anak Ustazah. Ya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi,
akan ada door prize ya untuk anak-anak. Nah, untuk quiz-nya akan dibagi menjadi 3 sesi ya. Sesi pertama nanti untuk kelas 1 dan 2, Ya. sesi kedua untuk kelas 3 dan 4, dan sesi ketiga untuk kelas 5 dan 6. 6 ya. Ya. Jadi untuk di sesi pertama dulu ya. Ya. Untuk sesi pertama yang boleh ikut hanya kelas 1 dan 2 ya. Kelas 3, 4, 5 dan 6 bisa ini dulu. Bisa istirahat menunggu. Ya. Istirahat sebentar ya. Ya, istirahat sebentar sambil menyaksikan adik-adik kelas 1 2 ya bermain kuisis ya. Oke, untuk anak-anak jangan lupa menuliskan nama dan kelas ya. Di kuisisnya ditulis nama dan kelasnya. Ya. Karena ada banyak nama yang mungkin nanti sama ya. Contohnya Desi 1D gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi jangan hanya Desi saja atau bahkan 1D aja ya. Karena kan 1D banyak ya, itu banyak ya siswanya ya. Diberi nama dan kelas ya, identitasnya yang jelas. Oke. Jadi Ustazah ulangi, untuk kuisisnya ini ada 3 sesi. Sesi pertama kelas 1 dan 2, sesi kedua kelas 3 dan 4, dan sesi ketiga kelas 5 dan 6. Ya, untuk sesi pertama kelas 1 dan 2 ya, silakan dipersiap masuk ke link kuisis. Sudah di-share ya linknya. Oke, nanti akan diambil berapa juara Ustazah dalam satu sesi, Us? 1 juara Ustazah. Iya, Ya. 1 juara ya. Jadi perebutkan yuk semuanya. Semangat ya. Kita perebutkan juara itu. Siapa kira-kira yang nanti akan meraih juaranya ya? Oke, sudah ada yang masuk atau belum ya di kuisisnya ya? Lihat di kolom chat ya Kak ya. Silakan lihat di kolom chat. Ada di kolom chat linknya. Anak kelas 1 dan 2 silahkan masuk ke link kuisisnya ya. Untuk kelas 3, 4, 5 dan 6 nanti ditunggu dulu ya. Ya, sepertinya sudah lumayan ya. Untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 saja ya. Jadi misalnya ada jenjang kelas lain yang ikut di sesi 1 nanti akan otomatis didiskualifikasi ya. Jika sudah terlanjur masuk kuisis, tidak apa-apa ikut, tapi nanti ikut ya Ustazah. Jadi didiskualifikasi langsung ya. Ini masih kelas 1 dan 2 ya Ustazah. Kelas 1 dan 2. Oke, fokus ya. Peserta ya sekarang yang masuk ya. Oke, Ustazah tunggu 1 menit lagi akan dimulai ya. Wah, sudah 150 Ustazah. Iya. Iya. Sudah banyak Wah, sekali yuk. ya. Ini hanya 1 juara loh Us. Iya, 1 juara yang memperebutkan sekian banyak ya. Jadi harus ratusan. benar-benar Aduh, fokus, iya. konsentrasi ya. Tidak hanya benar saja tapi juga harus cepat ya menjawabnya. Ya, saya kok yang kritik ya Ustazah. Anak-anak yang Saya boleh ikut nggak ya Us? Saya kan kelas 1. Oke, sudah 170
Ustazah, kita hitung mundur 5 dari 5 sampai 1 ya, nanti akan mulai ya. Oke anak-anak siap ya, anak-anak kelas 1 dan Oke, 2 sudah siap? di depan layarnya masing-masing ya. Oke, yuk kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai ya untuk pertanyaan yang pertama. Ini sudah muncul hasilnya. Oh ya, ini saling mengejar Ustazah. Yang sementara ada di peringkat 1 siapa ya ini ya? Tes. Mohon maaf ya anak-anak, untuk yang dinilai nanti yang sesuai dengan kelasnya. Ini yang juara 1 ini namanya sukses dan sehat ya. Ini enggak masuk ini nanti. Iya, ini siapa sukses dan Identitasnya sehat harus ini? jelas, kelas dan nama, dan sesuai dengan jenjangnya kelas 1 dan 2 ya anak-anak. Terima kasih. Nama dan kelas ya Kak ya. Nah, untuk sementara ini 1C peringkat 1C Filia. Ya. Kelas 1C ya, sementara Kak Filia. memimpin ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu, yuk. Ini nanti bisa terus apa? Bergeser ya. Ya. Kau bisa juga tetap bertahan ya. Oke, Ustazah hitung mundur. Ya. Oke, saya hitung mundur ya. 10. hitungan ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa ya usia? Peringkat ke-1 adalah Kak Filia, kelas ya, 1C. Masya Allah. Alhamdulillah, semangat Kak. Selamat Kak Filia ya. Untuk sesi 1 diambil 1 juara, yaitu juaranya Kak Filia kelas dari kelas 1C. Selamat ya Kak Filia ya. Yang lain tidak perlu berkecil hati Iya. ya. Ini games ya, permainan. Ya. Nanti banyak games lagi ya di acara Insya Allah, selanjutnya di ya. acara selanjutnya ya, betul. Nah, untuk sesi kedua persiapan Ya, kelas persiapan 3 dan kelas 4 ya. Jangan lupa ditulis nama, Nama dan, dan kelasnya ya. Ditulis sehat lagi ya. Tulis nama dan kelasnya. Kelas. Untuk kelas 1, 2 dan 5, 6 boleh melihat ya. Boleh melihat istirahat dulu ya. Kelas 3 dan 4 apakah sudah siap? Siap, Ustazah. Masuk, segera masuk ya ke link khususnya. Ada di chat, dalam chat. Sudah berapa ini, Mas? 80 ya? Lebih 84. Apakah masih terus bertambah? Tadi kelas 1 2 berapa ya usia? 170 lebih ya. Iya. Nah, sudah Sudah menambah. menginjak ke angka 100 ini 100. pesertanya.
ini nanti juga diambil satu juara Ustazah ya. Diambil satu juara ya, jadi perebutkan ya. Kalau tadi di jenjang kelas 1 2 ada Kak Filia kelas 1C yang sudah menjadi juara. Nah, di jenjang 3 4 nanti siapakah yang akan menjadi juaranya? Apakah Ustazah Desi? Boleh ikut terus. Apakah perempuan lagi atau laki-laki ya? Sudah berapa ya ini? 146. Belum bergabung segera bergabung ya. Oke, karena sudah lumayan banyak yang bergabung, yuk. Iya, 150 ya. Iya, Lebih. lebih. Kita hitung dulu setelah ini ya Ustazah. Hitung dulu 10 sampai 1 ya. Oke, sudah siap ya? Nah, Anak-anak kelas 3, 4 sudah siap ya? siap di depan layarnya ya. Fokus. Kita hitung dulu Ustazah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dimulai, silakan. Baca soalnya dengan teliti ya. Ada berapa pertanyaannya ini Ustazah ya? 5. Ada 5 juga ya. Ustazah. Sama ya seperti kelas 1 2 tadi ya, ada Iya. 5 pertanyaan. Nah, kira-kira siapa yang akan memimpin ini? Siapa ini? Sehat lagi kah? Sementara Kak Kenzi Hamidan. Kak Kenzi Hamizan yang memimpin ya Kak sementara. Kenzi Hamizan. Nah, apakah akan bertahan sampai akhir? Kelas 4 itu bisa Allah ya Ustaz. Ya, sepertinya kelas 4C sepertinya ya. Masih ada waktu? Ayo. Semangat. Loh, Wah, Nah. sepertinya ada yang menggeser ya. Iya. Tapi lamanya titik ya. Videonya gimana ini? itu jelas apa enggak Us? Iya. Perlu dipertanyakan identitasnya Namanya ini. Titik. Kalaupun menang nggak jadi ya Us ya, Iya, soalnya kan karena- nggak jelas ya. Iya, nama dan kelasnya. Nah, ini ada yang menggeser lagi Us. Siapa itu Us? Oh, Kak Kenzi Oh, Hamizan tetap. kembali lagi Kembali memimpin di lagi urutan Kak pertama Kenzi ya. Hamizan. Nah, Oke. kita hitung. Sudah selesai ya. Iya. Jadi kita hitung Hitung mundur. dari 10 ya Us ya. Ya, yuk kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pemenangnya untuk sesi kedua ini? Jeng 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 jeng. Yeay. Oke, Kak Kenzi Hamizan dari kelas 4C. Ya, dari tadi C ya, C Ustazah? terus ya. Iya, tadi kelas 1C, 1C sekarang kelas 4C. Wah. Kak Kenzi Hamizan, Oke. selamat ya Kak Kenzi Selamat, ya. Kak Kenzi. Yang lainnya tidak perlu tak bersedih perlu ya. ya. Betul. Oke. Karena terima ini kasih, Kakak. hanya game ya usia. Iya. Sekali. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak kelas 1 sampai 4 yang sudah ikut kuisis ya. Sekarang Persiapan persiapan kelas 5 dan 6. ya. Sesi ketiga ya. Kita Kelas akan 5 mulai. dan 6. Apakah nanti pemenangnya dari kelas C lagi Us? Iya. Wah, ini sudah banyak yang Dan cewek cowok. Nanti kira-kira cowok apa cewek ya? Oke, satu anak
ya. 4 ya, tidak boleh ya, harus 1 saja. Sportif ya. Iya, sportif. Ini juga diambil 1 juara ya Us ya. Iya, betul. Sesi 3 ini diambil 1 juara. Ada yang masuk lagi. Oke, sudah angka 100 sepertinya ya. Ya, lebih Us. 100 lebih. Oke, sebentar lagi kita mulai ya. Sudah siap anak-anak? Kelas 5 dan kelas 6 sudah siap? Oke, kita hitung mundur ya. Semuanya sudah siap? Oke, ya Ustazah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada 5 pertanyaan lagi ya, seperti sesi-sesi sebelumnya. Pertanyaannya. Ya, 5 pertanyaan. Sementara siapa ini ya yang sudah memimpin ya? Wah, kelas 3 ada yang kelas ikut. 3 yang penasaran mau ikut juga Iya. ya. Tapi mohon maaf ya, nanti otomatis didiskualifikasi ya. Reihana Ustazah yang memimpin 5B. Oh, ya. geser lagi Us. Wah, ini kompetisinya Ah. ini ya. Saling mengejar. Ya, saling Ya. mengejar. Kalau di 2 sesi pertama tadi Stabil. stabil ya. Di sesi ketiga ini ya, kompetisinya benar-benar kuat. Ya, untuk sementara Kak Reihana kelas 5B ya usia. Masih ada waktu? Oke, kita hitung mundur ya Iya. Ustazah. Sepertinya sudah semua ini. Iya. Kita hitung mundur dari Kita 10 ya hitung usia. Dari 10. Oke, yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira siapa pemenangnya ya? Selamat Kepada untuk Kak Kak Reihana kelas 5B. Ya, selamat ya. Ini sudah gak C lagi ya Nah, Ustazah. Sudah ganti B Ganti B sekarang. ya. Jadi juara 1 di sesi pertama tadi Kak Filia kelas 1C, Juara di sesi kedua adalah Kak Kenzi Hamizan kelas 4C, dan dan juara di sesi ketiga adalah